Jangan-jangan ini takdir saya gitu. Jadi saya ikut. Ada 16 peminat untuk jadi rektor pada waktu itu tahun 2000 dan saya pendaftar terakhir dan alhamdulillah yang menang saya, tapi saya tidak gede kepala. Karena apa? Kenapa kok saya bisa menang? Saya waktu itu baru S2, S3 aja belum, apalagi profesor. Karena perintahnya itu, saya lagi nunggu sholat di depan Masjidil Haram. Sorry. Kalau ingat itu saya suka apa ya, terharu. Begini cara Allah mengatur. Kalau saya nggak sebutkan siapa-siapa lawan saya di situ, itu orang-orang yang Bapak semua kenal, profesor, doktor, gelarnya ada 4 minimum. Tapi bisa kalah sama yang gelarnya cuma S2. Walaupun kemudian saya belajar lagi, akhirnya seperti hari. Saya melihat ini rencana Tuhan. Gak mungkin saya yang baru S2 sudah disiapkan untuk menjadi rektor di tempat lain. Walaupun itu swasta, tapi juga swasta yang tidak jelek gitu, waktu itu ya. Sampai sekarang malah tambah baik. Jadi saya selalu percaya Allah mengatur segalanya. Termasuk kejadian ini. Jangan-jangan memang saya disuruh stop. Kamu udah banyak yang kamu kerjakan. Warisanmu udah banyak yang kamu lakukan. Jadi sudahlah, kamu stop. Tetapi saya juga ingat, kalau yang sudah biasa kerja tiba-tiba stop, itu bisa sakit. Gampang sakit dan macam-macam hal terjadi karena orang biasa aktif kemudian tidak aktif. Nah itu juga saya hitung, saya takut, saya khawatir kalau saya tiba-tiba stop, itu tidak baik. Walaupun saya bisa menyenangkan keluarga, jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya, tapi jalan-jalan sama keluarga dan bekerja itu sama-sama fun tapi tidak sama. Karena tiap hari saya bisa memberikan hasil dari keputusan saya untuk kepentingan institusi. Nah itu selintas mengenai saya, tidak semua bagus gitu ya, tapi saya ceritakan beberapa plot atau beberapa hal yang saya ceritakan. Saya ingin segera lepas dari beban ini, karena bukan saya saja yang merasakan ini beban, keluarga saya juga. Banyak sekali teman-teman saya yang kenal saya nggak akan percaya cerita yang terjadi seperti ini nih. Nggak ada yang percaya karena dia kenal saya, sama seperti yang lawyer dari yang tidak suka dengan saya itu mengumpulkan teman-temannya untuk memberi kuasa, dan beberapa teman-temannya itu yang kenal saya nggak mau, Mas Edi nggak kayak gitu. Itu terjadi betul. Jadi ini memang suatu game yang dimainkan oleh orang lain, tapi menistakan harkat dan martabat saya dan keluarga. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang baik. Harga diri keluarga saya kembali, martabat saya juga kembali, dan sebagainya, sehingga saya masih bisa mendapat penghargaan dari masyarakat. Saya guru besar di UI untuk mata kuliah sosiologi hukum. Sosiologi itu mengenai masyarakat. Jadi saya tahu persis rasanya kalau saya tidak lagi dihargai oleh masyarakat. Itu mungkin penderitaannya lebih besar daripada yang bukan belajar soal sosiologi hukum. Saya juga ngajar beberapa mata kuliah, tapi SK saya dari Menteri Dikbud tentang sosiologi hukum. Itu mungkin curhat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak mengalami seperti saya di saat sudah umur saya sudah 70 something, masih harus ngadepin persoalan begini.
Terima kasih ya. Mohon doa restunya Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.